selamat datang di Tangerang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program-program dari pemerintah Kota Tangerang. Dan untuk episode kali ini kita akan berbincang bersama Dinas Ketahanan Pangan tentang bagaimana upaya pemerintah Kota Tangerang dalam kebutuhan pangan keluarga melalui peran wanita, yaitu program Kelompok Wanita Tani. Dan sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Bapak Abdus Rahman. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah baik. Di tahun 2021 ini dimulai dari apa Pak programnya? Pertama sih dalam rangka penguatan ketahanan pangan di masyarakat ya, kita menyalurkan bibit tanaman juga bibit ikan. Sekaligus juga merupakan bentuk perayaan terhadap hari ulang tahun kota ya. Itu yang kita lakukan cukup besar kemarin itu. Oke. Berarti di dalam rangka pandemi juga ya Pak ya. Sebelumnya juga ada campaign untuk pembagian bibit ya Pak ya, untuk warga terdampak ya? Ya sejak tahun lalu, sejak COVID ini mulai menjadi pandemi, kita sudah mulai fokus memberikan bantuan kepada masyarakat ya. Melalui KWT, diharapkan dengan cara yang kami lakukan itu terjadi peningkatan ketahanan pangan di masyarakat. Oke, dan salah satunya dengan pembagian bibit ya Pak ya? Pembagian bibit. Untuk bibitnya sendiri itu langsung dibuat oleh teman-teman DKP ya Pak, kegiatannya ya Pak? Untuk tahun lalu ya, kita siapkan 380.000 bibit ya, swadaya sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap kondisi masyarakat. Dan kita prihatin dengan kondisi itu, maka kemudian kita bagikan bibit itu sekota Tangerang. Dan itu disebar di KWT-KWT Melalui juga? KWT-KWT. Ada berapa Pak jumlah KWT di Tangerang Pak? Saat ini yang aktif 44 dan kemungkinan masih akan bertambah lagi. 44 KWT 44 tersebar di 13 kecamatan? Iya, tersebar di Itu 13 gimana kecamatan. Pak awal mensosialisasikannya sampai terbentuk 44 KWT itu? Karena kan mungkin nggak mudah juga. Kali ini ada sinergi dari masyarakat dan aparat wilayah ya Pak? Iya, Which is betul. lurah ya? Iya. Jadi teman-teman di kelurahan dan kecamatan itu kan mengajukan permohonan kepada kami untuk melakukan pembentukan itu. Maka kemudian itu kita lakukan sehingga terbentuklah KWT-KWT itu. Hanya satu sebetulnya yang jadi persoalan, ketersediaan lahan ya. Semuanya jadi bangunan semua sekarang ya Pak ya. Jadi lahan-lahan KWT itu sebagian besar kan bukan lahan milik sendiri ya, Ya, tapi lahan tidur biasanya ya, Pak. pasas-pasum. Dan kebanyakan memang lahan tidur yang pada saat lahan sudah kita bina, sudah tumbuh bagus, tiba-tiba lahannya mau dipakai ya kita pasrah lah dengan kondisi seperti itu. Akhirnya kita pindah lagi, nyari tempat lagi untuk melakukan kegiatan lagi. Berarti harus ada solusi lain ya Pak ya, selain menggunakan lahan yang cukup luas, mungkin solusinya urban farming ya Pak ya, vertical garden ya. Betul, tapi itu belum dilakukan secara optimal karena membiasakan masyarakat untuk melakukan itu juga tidak mudah. Satu contoh lah misalnya hidroponik. Hidroponik itu timbul tenggelam juga. Terus opsi lainnya Pak untuk membangkitkan KWT kembali walaupun situasi masih seperti ini gitu, gimana Pak? Ya kita sekarang keliling-keliling nih ya. Salah satu bidang yang memang membidangi KWT itu keliling-keliling untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kembali kepada masyarakat untuk melakukan gerakan kembali. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bergerak cukup bagus ini. Kalau antusias dari masyarakat sendiri gimana Pak dengan hadirnya program KWT ini? Di tempat-tempat lokasi yang baru terbentuk itu berebut ya, masyarakat ingin ikutan begitu. Cuman kan tergantung luas lahan. Kalau luas lahan memang cukup dengan 5 orang 10 orang ya susah juga nambah banyak-banyak ya. Tapi juga kita persilakan mereka untuk terus ikutan. Karena intinya di kegiatan itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pembimbingan kepada bagaimana mereka bercocok tanam gitu. Bagaimana mereka melakukan pembibitan sampai panen gitu untuk tumbuhan. Bagaimana mereka melakukan pembenihan sampai memetik hasil untuk perikanan. Oke, kalau bantuan dari DKP sendiri apa Pak? Ada dua yang kita berikan kepada masyarakat. Pertama adalah bibit, ya. Kemudian yang kedua bibit tanaman, dan yang kedua ikan, ya. Bibit ikan. Dan kemarin juga sempat bagi-bagi bibit ya Pak ya, bibit ikan ya Pak di Kampung Keramba ya? Ya,
Ya bukan hanya Mm-mm. Kampung Keramba, sebetulnya itu disiapkan untuk 13 kecamatan. Oke. Cuma memang yang terbesar itu yang di Mm-mm. Priuk aja ya, di Iya. Kecamatan Priuk. Tapi di kecamatan-kecamatan lain kita berikan ke KWT-KWT yang memang menyiapkan kolam ikan. Oke. Itu kita tebar. Jadi pada hari yang sama dengan di Priuk, kita lakukan juga pembagian kepada KWT-KWT yang menyiapkan kolam ikan. Karena Hmm. tidak semua KWT punya Punya kolam ya. ikan. Karena aduh apa ya, harus butuh lahan yang cukup besar juga ya Pak, Ya harus. lumayan lah. Paling tidak kita sih minta mereka menyiapkan minimal 3 kolam ya. Hmm. Kalau mereka misalnya pilih ikan lele. Hmm. Karena lele itu kalau tidak dilakukan sortir, kanibal dia. Oh iya, karena dia makan Ya temannya sendiri agak ya Pak ya. sulit. Hmm. Kalau ikan nila sih nggak cukup 1 kolam saja. Hmm. Idealnya berapa sih Pak kalau untuk membentuk satu KWT itu, luas lahannya dan harus kriterianya apa kayak gitu? Ya sebetulnya tidak ada minimal berapa, yang penting adanya berapa gitu. Adanya berapa ya itu kita olah misalnya. Ya kalau cuma semeter 2 meter sih tanggung lah ya. Ya paling tidak misalnya 10 kali 20 misalnya, atau di Mm-mm. atas, jauh di atas itu lebih bagus lagi. Kalau untuk KWT sendiri ya Pak ya, kemarin kan sudah ada beberapa KWT yang udah catur ya Pak ya, udah bisa menghasilkan ya Pak ya, malah dia eh, menebarkan ilmu itu ke KWT-KWT lain dan sudah dapat income setiap bulannya. Terus selama masa pandemi kayak gini gimana Pak agar semangat itu kembali hadir gitu, supaya mereka bisa tetap mandiri? Kalau di KWT yang memang sudah teruji, biarpun kondisi pandemi itu tetap berjalan. Sampai sekarang masih tetap Sampai berjalan Pak? sekarang tetap berjalan. Karena kan saat mereka merawat tanaman itu, posisi mereka tidak berdekatan kan. Iya. Masing-masing di lahan-lahan mana. Yang misalnya fokus di pohon cabai, fokus pohon tomat misalnya, atau pohon-pohon yang lainnya. Dan itu terus berjalan. Malah saya menyarankan kepada beberapa KWT yang memang sudah eksis, yang produknya juga sudah bagus, itu memasang tulisan dijual misalnya sekilo seharga sekian. Karena kalau tidak pakai tulisan gitu, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa itu dijual, Iya. datang metik pulang gitu. Kasihan juga teman-teman KWT. Iya, iya, iya. Seberapa penting sih Pak peran KWT dalam ketahanan pangan keluarga terlebih saat pandemi seperti ini? Pertama yang harus kita lihat adalah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bercocok tanam ya. Itu dulu dah, satu ilmunya. Dan dengan kemampuan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa tularkan kepada lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tanaman mereka sudah produksi, itu sangat membantu mengurangi biaya dapur. Dan begitu disadari bahwa biaya dapur itu terkurangi dengan adanya kegiatan-kegiatan tanam-menanam seperti itu, maka yang lain kemudian menjadi ikutan. Itu yang itu. Jadi menjamin keberlangsungan konsumsi masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan penyebaran kemampuan mereka kepada lingkungan. Oke. Untuk sejauh ini gimana Pak program yang pembagian bibit, balik lagi yang ke awal nih Pak, pembagian bibit kepada warga. Sejauh ini sudah merasakankah warga manfaatnya atas bibit yang dikasih DKP? Ya mereka merasakan, cuman mereka petik habis ya. Jadi begitu panen ya habis gitu. Mereka pikir kita akan bagi lagi, ya enggak kan ya. Oh, iya, Kita iya. tidak mungkin menyiapkan bibit dalam jumlah yang banyak terus menerus gitu. Jadi memang saya sih berharap kepada masyarakat gitu. Untuk kalau panen tuh sisain juga untuk disiapkan buat bibit juga gitu ya. Iya. Jadi jangan dihabiskan semua buat dinikmati gitu. Oke, terakhir Pak Abdul, mungkin ini menjadi closing statement episode kita hari ini. Pesannya mungkin buat masyarakat Pak yang akan memulai menanam secara mandiri atau masyarakat yang dibantu tadi secara bibit diberi oleh DKP, silakan Pak. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat bahwa lakukan penanaman di pekarangan rumahnya. Kalau bibitnya nggak ada, minta ke DKP. Kalau alamat DKP-nya nggak tahu, koordinasi dengan Pak RT dan kelurahan setempat. Sehingga nanti kita bisa membantu lokasi-lokasi itu secara komunal nantinya tentang bagaimana proses menanam itu. Sehingga dengan cara begitu, kita memperkuat ketahanan pangan di rumah tangga kita masing-masing. Itu dia bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Abdul Surahman terkait bagaimana
memperkuat ketahanan pangan melalui kelompok wanita tani. Jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang.